Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di belajarsi.com. Kali ini kita akan coba mempelajari apa itu framework untuk membuat web ya. Kita nanti ke depannya akan menggunakan Laravel framework. Laravel itu adalah salah satu framework PHP yang populer ya, yang paling banyak ya. Bisa dibilang framework sejuta umat ya, banyak digunakan oleh programmer-programmer dalam membuat web ya. Salah satu keunggulan Laravel yang pertama adalah ekspresif dan konsisten. Ya. Jadi untuk menulis programnya itu konsisten, ya, sintaksnya jelas, kemudian mudah dibaca dan dipahami kelebihannya. Lalu yang kedua ada elegan dan ekspresif. Jadi ada beberapa fitur Laravel seperti Eloquent ORM, jadi mengambil data lebih mudah ya dibandingkan kita menggunakan sintaks-sintaks MySQL ya. Ada Laravel membuat library khusus yaitu Eloquent ORM. Lalu ada juga blade templating ini untuk membuat eh, tampilan apa komponen HTML itu lebih programmable gitu ya, lebih mudah diprogram ya ketimbang HTML biasa. Jadi nanti ada dua keunggulan yaitu Eloquent ORM untuk mengakses database-nya, lalu ada blade templating untuk UI-nya. Jadi blade templating itu nanti sama seperti HTML, cuma nanti bisa disisipkan kode program PHP gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Eloquent ORM pada dasarnya adalah menghindari teman-teman memasukkan query di dalam Laravel. Jadi Laravel sudah punya sendiri library khusus untuk mengambil data, ya, memfilter data, kemudian menseleksi data, insert data, update data, delete data, menggunakan bahasa yang dibuat oleh Laravel ya, yang disebut Eloquent ORM dan jauh lebih mudah daripada kita harus query yang panjang-panjang gitu ya. Nanti akan teman-teman akan merasakan bedanya gitu ya kalau pernah belajar uh, mengambil data dengan query MySQL gitu ya. Lalu blade templating itu adalah mesin untuk template HTML agar lebih intuitif, lebih programmable. Jadi kalau di HTML kita kan tidak bisa melakukan looping, tidak bisa melakukan logika if dan sebagainya gitu ya. Dengan blade templating itu nanti HTML bisa kita masukkan sintaks blade ya, kemudian akan dibaca oleh PHP, kemudian nanti bisa mengatur HTML, tag HTML jadi lebih ekspresif, lebih intuitif lagi gitu ya. Bisa ada pilihan, jadi ada pilihan misalnya yang satu dicetak, yang satu tidak dicetak kalau kondisinya apa. Nah, kalau di HTML biasa kan nggak bisa seperti itu ya. Lalu bisa looping, misalnya isi dalam item apa saja gitu ya. Terus kemudian lain-lain ya. Dan lain sebagainya. Pokoknya bisa programming ya nanti di dalam view ya. Baik. Lalu kelebihan lainnya adalah ada migration dan seeders. Nanti Laravel juga menyediakan skema-skema database langsung gitu ya ke MySQL. Jadi di MySQL kalau kita belajar bikin strukturnya, bikin tabelnya, nah di Laravel sudah disediakan, nanti tinggal panggil sintaksnya untuk migration, kemudian nanti akan dibuatkan di tabelnya di MySQL langsung gitu ya. Lalu Laravel juga mempunyai konsol artisan ya. Artisan ini adalah sintaks dari Laravel, tujuannya bisa membuat untuk melakukan perintah ya, untuk melakukan perintah, misalkan membuat view, membuat routes, membuat objek-objek yang lain gitu ya, termasuk migration dan lainnya itu menggunakan artisan konsol. Jadi semacam command line-nya dari Laravel tapi khusus punya Laravel gitu ya. Lalu yang terakhir adalah kelebihannya memiliki middleware ya. Middleware itu nanti Laravel itu banyak disupport oleh aplikasi-aplikasi luar yang dibuat komunitas. Nah, itu istilahnya adalah middleware. Ya.
Middleware untuk misalnya untuk keamanan, ya autentifikasi, kemudian untuk misalkan tools-tools lain ya, misalkan untuk eh, mengirim email, untuk pembayaran dan sebagainya, misalnya ke PayPal atau ke QRIS atau ke yang lain-lain gitu ya. Itu disebut middleware. Lalu routingnya juga mudah gitu ya, untuk mengelola eh, request yang masuk. Setelah teman-teman menginstal Laravel ya, membuat project baru, kemudian nanti akan muncul folder-folder berikut gitu ya. Jadi setelah membuat project baru di Laravel, teman-teman nggak usah panik. Ini harus diapain? Kita harus ngapain? Harus kemana dulu dan sebagainya. Akan saya jelaskan satu persatu dalam teori kali ini ya. Jadi setelah membuat project baru di Laravel, nanti akan disediakan beberapa folder ya. Yang pertama ada folder app. Nah, folder app ini nanti teman-teman bisa buat untuk membuat kelas controller ataupun model. Jadi kalau nanti mainan controller, mainan model, bikin model baru, bikin controller baru, semuanya ada di folder app. Nanti ada app ya, ada controller, ada HTTP controller. Nanti di praktikum kita bisa demokan. Lalu folder yang kedua ada yang namanya resource ya. Resource itu berisi folder view. Nanti teman-teman kalau berhubungan dengan bikin view baru, bikin tampilan UI baru, ada di folder resource. Oke, memang terpisah-pisah, memang sengaja terpisah-pisah karena nanti tiap orang mungkin akan mengerjakan kontrolnya saja. Gitu. Ada orang lain yang hanya mengerjakan view-nya saja, kemudian ada yang mengerjakan modelnya saja. Jadi sudah dipisahkan dari folder-foldernya. Lalu yang ketiga ada roots ya. Roots itu ini yang paling utama ya. Jadi setelah sebelum semuanya itu diakses oleh user, yang paling pertama nanti ada roots dulu. Roots itu nanti ada file namanya web PHP atau api.php. Kalau teman-teman mau bikin web, isi yang roots di web.php. Kalau API, isi di api.php. Jadi di roots itu apa Pak? Roots itu nanti misalkan teman-teman masuk ke google.com ya. Terus kemudian slash misalkan slash maps. Nah, maps itu ada rute ya. Jadi google.com/maps itu ada rute atau routes ya. Rute kalau maps itu nanti lari kemana? Nah, yang mengambil rute dari user itu nanti si routes itu. Nanti akan dijelaskan routes itu harus lari kemana? Ke view langsung atau ke controller dulu gitu ya. Possibility-nya ada dua ya. Jadi dari routes itu bisa ke controller dulu atau langsung ke view. Jadi nanti ada routes ke controller baru ke view atau routes langsung ke view kalau dia static ya websitenya. Jadi yang paling pertama nanti dikerjakan ada routes dulu, kemudian nanti berhubungan dengan resource, view, dan kemudian app. Nah, lalu ada folder env. Ini env itu kalau teman-teman eh, untuk setting yang namanya database ya, username database, password database, email, fungsi inskripsi, nama aplikasi dan sebagainya ada di .env ya. Folder artisan, dan folder artisan itu eh, isinya adalah komen-komen atau perintah dari Laravel punya. Jadi kemungkinan kita nggak otak di sini ya, di artisan ini kita nggak otak atik ya. Hanya sekedar tahu saja ya, di situ ada folder artisan. Jadi kalau teman-teman nanti ngeluarin perintah Laravel kemudian error berarti ada file yang di dalam artisan itu hilang. Lalu ada folder public. Nanti folder public tujuannya untuk menyimpan gambar atau file-file ya yang teman-teman inginkan. Kemudian CSS pun di sini masuk bisa dan JavaScript juga mungkin bisa di sini ya. Jadi ini public ini adalah folder yang nanti di dalamnya file-file itu bisa diakses langsung oleh user lain. Jadi misalkan kalau slash misalkan google.com slash misalkan image1.jpg. Nah, image1.jpg itu disimpan di dalam public. Ya, misalkan ada data 12.zip, nah itu semuanya disimpan di dalam public, gambar, data yang lain, file-file yang lain yang mau di-download ya. Tapi meski harus diperhatikan ya bahwa yang
dikirim ke publik tuh jangan sesuatu yang rahasia gitu ya. Misalkan teman-teman ada file database teman-teman dan sebagainya masuk ke folder publik itu kalau bisa dihindari gitu ya. Jadi yang mau di-share ke publik ya yang beneran yang harus di-share ya, seperti gambar contohnya. Oke, kemudian ada folder Bootstrap juga, ini juga kemungkinan nanti dibiarkan saja, ini masalah dari Laravel-nya nanti ya, kalau teman-teman install Bootstrap atau yang lain-lain, atau pokoknya hubungannya dengan aplikasi lain nanti masuk ke Bootstrap ya. Config pun sama, database isinya ini adalah skema tabel-tabel yang teman-teman miliki kalau sudah koneksi. Jadi kalau teman-teman eh, bikin mau bikin tabel nggak langsung dari SQL tapi dari Laravel, bikin di database nanti bikin seedersnya ya, seedersnya nanti akan ada di praktikum ya untuk melakukan pembuatan database lewat seeders Laravel. Lalu ada folder test, ini tujuannya untuk pengujian, jadi setiap kontrol yang teman-teman punya itu nanti diuji menggunakan PHP unit. Nanti ini kita akan coba ya di praktikum ya untuk pengujian ya, tes ya. Vendor itu biasanya foldernya berisi software-software tambahan. Misalkan teman-teman ada mau koneksi ke PayPal, maka nanti install lewat Composer, lewat Artisan, kemudian akan diambil library untuk PayPal gitu ya, nanti akan masuk di dalam folder vendor. Ini nggak perlu diotak-atik, jadi otomatis jika teman-teman install library tambahan, maka masuk di sini gitu, ya, vendor. Lalu yang terakhir adalah storage. Ya. Storage ini untuk menyimpan file-file ya, file-file yang dihasilkan oleh aplikasi, misalkan log atau file sementara ya, temporary. Misalkan teman-teman punya yang namanya eh, web yang sistemnya misalkan user bisa upload image ya. Jadi image yang diupload itu sementara mau masuk ke mana dulu, nah itu bisa masukkan ke storage. Kayak dimasukkan ke storage ini. Atau misalkan teman-teman mau bikin aplikasi untuk mengubah doc ke PDF. Nah, orang lain user itu nanti upload docnya, kemudian sudah diupload, nah masukin ke server dulu kan, masukinlah ke storage ini ya. Setelah itu nanti diproses lalu PDF kirim ke user. Nah, baik, mungkin itu saja ya pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.